Selamat datang kembali. Anda pernah lihat nggak, mungkin orang tua atau kakek nenek kita gitu, yakin banget sama info kesehatan dari grup WhatsApp? Oh sering itu. Atau mungkin hampir aja kena tipu tawaran hadiah yang kayaknya nggak masuk akal. Nah, iya. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Kenapa ya warga senior kita kok sering jadi target informasi yang ya menyesatkan di era digital ini? Betul. Sumber kita kali ini artikel dari warga senior. Menarik nih, soalnya menyoroti kerentanan lansia. Mari kita bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Jadi kita nggak cuma lihat jenis-jenis infonya aja ya, tapi juga coba pahami kenapa sih ini bisa terjadi. Oke. Tujuannya jelas, biar Anda dan kita semua lebih peka, lebih tahu gimana cara bantu, lindungi orang terdekat kita. Penting banget ini. Iya, soalnya taruhannya bisa macam-macam. Kesehatan, uang, bahkan kerukunan sosial kita. Oke deh, kita mulai dari yang paling umum mungkin ya, hoaks kesehatan. Artikel ini nunjukin gimana pesan berantai soal katakanlah obat ajaib. Iya, obat ajaib. Ramuan X sembuhin diabetes seminggu, atau nggak boleh makan Y padahal nggak ada bukti ilmiahnya. Itu kan gampang banget nyebarnya di kalangan lansia. Betul. Dan ini nggak main-main loh bahayanya. Serius ya? Serius. Bisa bikin lansia jadi nunda atau malah nolak pengobatan medis yang udah jelas efektif. Kalau kita lihat lagi, ini bukan cuma soal harapan sembuh instan aja. Oh, ada faktor lain? Ada. Mungkin rasa percaya yang lebih tinggi ke info dari teman dekat, dari grup WA itu tadi, atau ya memang sulit bedain mana sumber yang beneran kredibel di tengah banjir info online ini. Bener juga. Hoaxnya itu sering dibungkus pakai bahasa yang nyentuh perasaan, atau testimoni palsu, jadi kelihatan meyakinkan banget buat mereka. Jadi cara penyampaian dan sumbernya ngaruh banget ya, bukan cuma soal kurang info aja. Nah, selain kesehatan nih, ada lagi ancaman serius soal finansial. Nah, ini juga. Artikelnya bahas soal penipuan model undian, warisan fiktif, atau investasi bodoh. Gimana sih biasanya modusnya kok bisa nyasar ke lansia? Modusnya itu seringnya mainin kombinasi antara harapan dapat uang gampang sama mungkin rasa kesepian atau kurang temen ngobrol gitu. Oh gitu ya. Penipu bisa pura-pura jadi orang bank, petugas, atau malah ngaku saudara jauh. Mereka bangun cerita yang kayaknya personal banget, terus bikin seolah-olah mendesak. Mendesak di mana? Ya, harus transfer biaya admin sekarang Bu Pak, kalau nggak nanti hadiahnya hangus gitu. Yang lebih parah, mereka minta data pribadi kayak PIN, OTP, lewat telepon atau SMS, platform yang lansia udah biasa pakai kan? Wah, licik banget ya. Targetnya jelas, uang tabungan hasil kerja keras mereka. Aduh, dengernya aja udah ngeri. Manfaatin platform komunikasi sehari-hari buat nipu. Jahat banget. Terus, ada jenis ketiga nih, yang disebut sumber kita. Berita palsu atau info provokatif. Iya, ini juga nggak kalah bahaya. Terutama soal isu sosial politik gitu ya. Apa dampaknya nih buat lansia menurut artikel ini? Dampaknya bisa merusak banget. Selain bikin cemas nggak karuan, info provokatif ini sering isinya sara atau narasi politik yang memecah belah, bisa bikin hubungan sosial jadi keruh. Sampai ke keluarga juga. Bisa banget, bahkan dalam keluarga. Kenapa lansia rentan? Mungkin karena ya mereka tumbuh di zaman info yang beda. Dulu kan media lebih terpusat, dianggap lebih bisa dipercaya. Oh iya bener. Kebiasaan buat kritis, buat cek ulang info dari sumber online itu mungkin belum sekuat generasi yang lebih muda. Jadi gampang percaya, terus ikut nyebarin. Kalau infonya cocok sama keyakinan mereka. Tanpa sadar jadi ikut nyebar hoax. Jadi, mulai dari hoaks kesehatan yang ngancam nyawa, penipuan finansial yang nguras tabungan, sampai berita provokatif yang mecah belah. Rumit ya masalahnya. Terus, gimana solusinya? Artikel ini kasih saran nggak? Tentu ada. Kuncinya itu ada di literasi digital. Tapi, yang nggak kalah penting, peran aktif keluarga dan lingkungan terdekat. Literasi digital ya? Ya, tapi bukan cuma sekedar bisa pakai HP loh ya. Lebih ke kemampuan mikir kritis soal info online. Nah, keluarga ini perannya gede banget. Tapi bukan dengan cara menggurui. Bukan menggurui, terus gimana? Mendampingi, gitu. Nah, itu dia. Mendampingi secara suportif. Contohnya gimana tuh mendampingi suportif? Misalnya nih, ajak ngobrol santai aja soal info yang mereka dapat. Jangan langsung, ini hoax. Coba tanya, wah info ini menarik ya Bu Pak.
dapat dari mana? Oh, jadi pancing diskusi dulu ya? Iya, terus tunjukin cara gampang buat cek fakta bareng-bareng. Mungkin lihat ini berita dari media resmi bukan, atau bandingin sama situs berita terpercaya lain. Bisa juga kita siapin daftarnya. Oke, oke. Penting juga buat nanemin kebiasaan curiga sama tawaran yang terlalu bagus atau pesan yang minta data pribadi. Intinya sih komunikasi terbuka, sabar, dan ya penuh empati. Biar mereka nyaman nanya kalau ragu. Jadi kuncinya komunikasi dua arah, sabar ya, bukan cuma larang atau salahin. Pendekatan bagus nih. Oke, jadi dari obrolan kita jelas banget ya, melindungi lansia dari disinformasi ini butuh pemahaman soal ancamannya, kesehatan, finansial, sosial, dan juga pendekatan yang suportif Betul sekali. buat ningkatin literasi digital mereka. Tepat. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal buat kita pikirin bareng. Apa tuh? Teknologi kan terus maju nih. Modus penipuan juga makin pinter. Nah, gimana caranya kita bisa pastiin upaya dampingin dan edukasi literasi digital buat lansia ini nggak cuma jadi program sesaat aja, Iya juga ya. tapi jadi dukungan yang bisa terus nyesuaiin diri, yang berkelanjutan gitu, seiring zaman berubah. Ini tantangan kita bersama sih ke depannya.